Faslun utawi ikilah fasal. Ini melanjutkan minggu lalu. Ini sertane menipis iki apa wedi karo bahasane apa piye iki. Iki boten napa-napa. Kula nyampeni napa sing teng kitab mawon nggih. Gene awake dhewe kok iso nglakoni nggih istighfar bareng-bareng. Termasuk sing ngomong ya urung iso nglakoni, masyaallah. Nak mbae biyen ya luar biasa nggih. Putune gonggoan, putune rembug. Tapi monggo, artinya nanti suatu ketika kita berupaya nggih. Kadang-kadang kita ini nyuwun sewu. Awake istighfar iki lho. Ora tenanan, soalnya napa gak roh dosane. Aku iki dosa apa to jane kok dikon istighfar. Padahal dosane syarat-syarat mboten karuan. Baik dalam ibadah nggih kurang. Nggih niku muamalah niki bape muamalah nggih banyak yang kurang. Muasyarah nggih kurang, muasyarah ini serawung ya, hubungan sosial. Awake dhewe kadang sik nyinggung wong, kadang sik napa niku ngene paling titik ini paling elek niku sangka buruk sama orang. Niku muasyarah. Akhlak nggih ngoten. Awake dhewe ini akhlak sik kurang. Wakeh kurang ya. Nomor siji terutama kurang sabar. Niku insyaallah perkara napa ati niku. Makane pun ngaji bareng, ngaji tauhid kali ngaji fikih niki nak tauhid niku ngaji tafsir. Di dalam tafsir ada tauhid, ada fikih lengkap, termasuk ngaji akhlak ya. Di kitab Riyadhus Shalihin itu ngaji akhlak ya. Niki insyaallah teng tasrif pelajarannya lengkap. Tasrif pelajarannya lengkap. Kelanjutan minggu lalu bab riba. Niki ulang-ulangi titik nggih, wariba fil zahabi wal fiddati wal mat'umati. Niki sing ada dalam hadis. Riba di dalam emas, perak dan makanan nggih, makanan. Niki sing tertulis di hadis niki, tetapi artinya sebetulnya semua komoditas apa saja niku berpotensi untuk terjadi riba. Wingi kalau jelas nompun. Nanti kita lebih detail yang di belakang. Kemarin sudah disampaikan walaya juzu bai'udz zahabi bil zahab wal fiddati kadzalik. Tidak boleh transaksi ya antara emas dengan emas, perak dengan perak, illa mutamasilan naqdan, kecuali harus bobotnya sama, kualitasnya sama. Jadi secara kuantitas sama, secara kualitas juga harus sama. Dan syarat yang ketiga naqdan ya, dalam harus cash, bukan transaksi dalam bentuk hutang. Jadi niki kalau emas dengan emas, kemudian perak dengan perak, kok kuantitasnya nggak sama, riba. Kualitasnya nggak sama, riba. Kemudian walaupun sama tapi tidak cash, itu juga riba. Kemarin wis contoh nih podo tapi gak cash. Nopo arisan ini kan gak cash loh, nyicil.
Makanya asli nih arisan niku nak cara hukum fikih niki asline. Kula ngomong tuku wingi nggih, tuku arisan apa meneh. Arisan itu mawon niku pun sebetulnya riba. Kemarin kita sudah diberi jalan keluar supaya tidak riba, diakadkan hutang. Nggih, nak sing bethek pertama niku mengke akate iki utang karo kanca-kancaku. Lah nek sing nguwehi akate nggih nabung. Sing iki nabung ku bethek keri. Dan utang itu harus ditulis. Makanya ketika membuat arisan mesti ada tuh ditulis perjanjian tertulis bahwa saya siap membayar sampai selesai. Oh, komitmen sing dadi bandare arisan yo ngono, komit. Dan syaratnya sama. Satusan nak wong 10 ya oleh kudu 1 juta. Oh, tenang. Soalnya niki rupiah karo rupiah. Ngene badine piye, Pak? Nggih, makane nek awake dhewe sik praktek rena-rena nggih istighfar mawon, nggih istighfar sing akeh. Nah, iso nggih dihindari. Kalau bisa kita buat secara syariat seperti ini karo arisan. Ada komitmen. Nah, jenengan yoro dhewe berapa banyak goro-goro tidak ada perjanjian tertulis, begitu wis betek pertama akhirnya minggat gak bayar. Berapa banyak kasus ngeten iki Pak, arisan ngeten iki. Nauzubillah min dzalik. Nggih. 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 Tapi untuk kita senang-senang bersama lah. Nggih, SAU rekreasi nggih. Nggih. Soal nggih niku mungkin nak nyilih 100 balik 100 kira-kira iso ana SHU-ne ra kira. Ah, nggih. Nggih. Nggih, pokoknya mungkin nak dipotong 50 ditabung tinggi harus tertulis. Nggih, harus tertulis sesuai dengan perjanjian. Itu akadnya jadinya campur. Nanti di belakang ada akad namanya musyarakah. Jadi akadnya triple akad nih. Satu akadnya tadi adalah akad hutang, akad hutang. Yang kedua akad wadiah namanya. Wadiah meletakkan duitnya. Sing bedek keri niku akadnya wadiah. Sing bedek dhisik akadnya utang. Nomor 3 niku musyarakah. Jadi kita juga nabung musyarakah untuk nanti kepentingan bersama. Ada 3 akad di situ. Nah, niku carane ngoten. Harus tertulis dan disaksikan semuanya, Pak. Narang ngono jujuk 50-an dicekel karo sing bandare ujug-ujug ngilang. Duite wis nglompok ngilang, bendaharane mbok. Lah niki hati-hati ngeten iki. Nggih, pun. Niki belakang nanti ada bab sendiri. Ada musyarakah, ada musaqqah, ada macam-macam di belakang. Saya lanjutkan. Wala bai'un mabta'a hatta yaqbidahu. Kemarin tidak boleh menjual barang yang belum diterima. Nggih. Kemarin ngoten termasuk cluenya kemarin juga begitu. Cluenya atau cara jalan keluarnya ya sing paling bagus kalau ada orang pesen ya kita beli, barangnya sudah dikirim sampai di rumah dicek bener
sesuai dengan spek, baru ngomong aku duwe barang, walaupun ini sifatnya masih hutang. Kemarin yang derajat kedua, tingkatan kedua, on delivery wis gak apa-apa. Kalau memang barangnya itu memang speknya standar, Pak. Contoh sepeda motor Honda pamane ngono kan. Honda opo misalkan nopo Vario tipene nopo kan jelas ngeten iki. Ngeten iki on delivery mboten napa-napa walaupun barangnya urung sampai di rumah karena speknya jelas. Niku ngoten wingi carane ngoten arep dodolan. Pun asline nak secara syar'i sing bener gini kita tidak boleh menjual barang kecuali barang itu sudah kita terima. Nak kulaan barangnya ya wis tekan omah didelok blok. Makanya sing penak yang dodolan sembako nggih, beras dikirim wis ketok ning omah. Mari ngono enek wong tuku didoli niku sing halalan thayyibah. Mukanya nak bisnis cilik-cilikan niku halale luwih akeh, Pak. Tapi nak bisnis gede-gedean, Pak. Oh, ini Pak. Masya Allah, niki Pak. Ngirim sak kontainer ngono Pak. Waduh, barangnya apa? Urung jelas, Pak, urung diterima. Bahkan kadang-kadang kita loh nggak tahu barang itu. Jadi dari penjual, dari apa kita kulaan, kita hanya jadi perantara, tahu-tahu sudah sampai di tujuan. Oh, tenang. Banyaknya ini mau dipindah tok. Apalagi di zaman online seperti ini, seperti itu. Asli ini hukum, asli ini sing paling halal gini wow, Pak. Barang niku nak wis dicekel, wis dituku lagi oleh didol. Nah, urung dicekel, urung dituku, urung dicekel kok wis didol niku riba. Hukum dasarnya begitu, nggih. Nak golek celah nggih ngoten niku celahe hukum. Celahe hukum. Nak tuku misalkan mesin ya, mesin. Nah, jarine Pak Solihun beli main engine ya. Mesinnya kapal niku. Sitok mesinnya pirang M, Pak. Satu mesin M itu speknya jelas, Pak. Speknya jelas, sehingga kalau kita jual blok kita mungkin nggak lewat tapi speknya sudah jelas. Nah itu akadnya nggak bisa, Pak, kecuali kalau kita jasa dikongkon oleh pemiliknya, vendorsnya. Kita ini hanya sebagai sales marketingnya. Kalau sales marketing pun nanti di belakang itu namanya akadnya wakalah di belakang. Nanti ada bab sendiri. Ini ada bab sendiri wakalah. Syaratnya gimana? Yang jelas wakalah itu gak oleh, gak oleh. Nanti harus jujur. Harga saka kono 2 miliar. Ya omong 2 miliar aja mbok mak. Lho nggih mboten napa-napa, dinyang ya. Itu gak ada napa-napa. Dinyang. Artinya kan ketika kita memberi harga itu dari vendor, Pak. Biasanya vendor itu sudah mereka memberi margin, Pak. Biasanya loh ya, vendor-vendor besar itu dia memberi kita margin. Ini Pak harga tertinggi sekian. Sekian. Nah, itu. Nanti ada komisi dan sebagainya. Ini nanti belakang ya, belakang pun. Saat niki sing niki mawon. Alon-alon mawon bahasane nggih. Insyaallah. Oke, niki artinya barang harus yang secara dasar bahwa kita menjual barang harus barang itu sudah diterima. Setelah diterima dicek betul barangnya seperti itu baru kita jual pun. Berikutnya kemarin sudah saya sampaikan di bahasan minggu lalu, wala bai'ul lahmi bil hayawan, tidak boleh menjual daging
ditukar dengan B1. Daging kambing didol karo wedhus urip. Niki mboten angsal, ditukar wedhus urip mboten angsal. Niku mboten. Kalau tukar seperti itu jatuhnya riba. Ini pun dijelaskan. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an baini syati bil lahmi, dari Samurah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk menjual kambing dengan daging. Diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Niku ngoten. Terus saya lanjutkan. Niku minggu lalu niki bahasannya untuk gini. Saya lanjutkan. Niki Pak. Wa yajuzu bai'udz zahabi bil fiddati mutafadilan naqdan. Nah niki Pak, enak. Boleh niki Pak. Nah di atas tadi riba, kalau sekarang boleh menjual emas dengan perak ditukar. Beda ini, emas sama perak beda. Mutafadilan, walaupun kuantitasnya berbeda. Ya, emas perak ditukar boleh, kuantitasnya berbeda, kualitasnya berbeda boleh. Loh, enak loh Pak. Tapi syaratnya ini sing nomor 3 ini naqdan sama, harus cash. Harus cash. Makanya ini penak nih. Mungkin kita lihat turunannya. Nah, neng gini kita hadise ngeten nggih. Hadise bunyinya ruya Muslim an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-dhahabu bil dhahabi wal fiddatu bil fiddati wal burru bil burri wasyairu bis syairi wat tamru bit tamri wal milhu bil milhi masalan bi masalin, ya. Mislan bi misrin, ya. Sawaun bi sawain yadan bi yadin. Fa idza ikhtalafat hadhil adna asnaf, ya, fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin. Niki Pak. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, emas boleh dijual dengan emas, tapi sama syaratnya harus sama kuantitas maupun kualitasnya. Ini syarat itu, dan cash, syaratnya cash. Kemudian perak dengan perak juga demikian, gandum dengan gandum, gandum yang bagus dengan gandum yang bagus. Mboten oleh Pak, gandum elek diijol gandum apik, niku riba. Niku gandum elek ditukar gandum apik, niku jenenge riba. Soalnya podo gandumi. Nah niki wau Pak, nek mboten gandum, misalkan gandum karo jagung, gandum ditukar karo niku oleh, karena beda jenis. Dele karo kacang boleh ditukar, walaupun lebih nggak apa-apa, ya, itu nggak apa-apa. Tetapi kalau sama itu boleh, harus sama kuantitas dan kualitasnya, dan harus cash. Kemudian kurma dengan kurma, niki boleh asal sama, ya. Garam dengan garam, ya. Masalah mislan bimislin, ya, sama di dalam kuantitas. Sawaun bisawain, sama di dalam kualitas. Kuantitas sama, kualitasnya juga sama, boleh ditukar. Kalau tidak sama ini, ya, yadan biyadin, dan ini cash Pak. Cash itu yadan biyadin, tangan dengan tangan, artinya ya ada yang menyerahkan, ada yang menerima. Niki Pak. Fa in ikhtalafat hadhil asnaf fabi'u kaifa syi'tum. Apabila berbeda
sifatnya, jenisnya berbeda, maka juallah sekehendak kamu. Juallah sekehendak kamu. Artinya kalau lebih ndak apa-apa. Kalau lebih ndak apa-apa. Syaratnya lagi idza kana yadan biyadin, jika ada transaksi tangan dengan tangan, artinya ada ya serah terima secara langsung. Niki ngeten. Nak hadise ngoten, Pak. Yadan biyadin, serah terima secara langsung, hand to hand. Yadan biyadin itu hand to hand. Nah ini Pak, sing angel saiki ora enek transaksi hand to hand. Sakniki virtual kabeh, klik by klik lho ya, klik by klik. Pokoknya sakniki Pak, gawe mesin sakniki Pak, masyaallah. Ngoten. Dan itu sing menyebabkan orang-orang nak level takwa tinggi mboten gelem Pak, dodolan online mboten gelem. Kenapa? Karena tidak ada yadan bi yadin, tidak dalam bentuk hand to hand. Niku. Makanya sing paling bagus Pak, nak jenengan terpaksa tumbas online niku COD mawon. Jadi cash on delivery. Jadi ketika barang sudah sampai, jenengan cek barangnya sesuai baru dibayar. Itu yang paling bagus begitu. Tapi biasanya Pak COD niku kurire orang dadak ngenteni ngecek Pak. Pokoknya diterima ya bayar. Iki jane mboten ngoten. COD niku dicek dulu Pak barangnya sesuai dengan spek, sesuai yang begitu selesai baru dibayar. Itu mirip hand to hand, mirip yadan biyadin, mirip serah terima, mirip. Nah, niku pun tak lanjut lagi, hadis berikutnya yang membolehkan Pak antar barang yang berbeda. Ruya Bukhari wa Muslim an Bara bin Azib wa Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu naha Rasulullah SAW an bai'idz zahabi bil waraqi dainan. Niki Pak, jelas. Dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu Rasulullah telah melarang ya kami untuk menjual emas dengan perak. Emas ditukar dengan perak dilarang oleh Nabi. Padahal tadi yang atas emas dengan perak boleh. Bahkan kalau kualitasnya berbeda pun boleh. Emas dengan perak boleh. Kenapa kok dilarang? Dainan, karena dihutang. Makanya kalau hutang, transaksi pun yang berbeda itu dilarang. Nggih. Nggih. Sebetulnya investasi kemana-mana tidak ada. Nggih. Sekarang mobil seperti itu juga tidak ada. Terus terpaksa beli online. Sedangkan online itu kan berhutang kalau menurut saya. Ya. Apa enggak? COD. Ya. Itu gimana ya? Ya. Gini di online kita bayar duitnya cash barang urung ketok. Cuma niku mungkin di bab belakang, di belakang itu ada celahnya. Celahnya apa? Itu nanti namanya bai'ul khiyar. Itu akadnya akad khiyar. Khiyar itu apa? Komplain. Jadi ketika barang sampai, kalau tidak sesuai spek boleh dikembalikan, uangnya 100% balik. Kalau jualan semacam itu boleh. Itu nanti masuk dalam kategori khiyar. Akadnya nanti akad khiyar. Cuma masalah ini masalahnya. Iku duitnya balik biasa nih gak 100%. Kenapa? Karena ada jasa di providernya.
Nak Tokopedia ya oleh. Gak sepiru kok Pak ngono. 2 digit di belakang kok. Biasane Rp300 kode unik gitu. Nah, sampai njaluk komplain kode unik hilang. Ya kuwi batine Pak. Kode unik kadang-kadang 100, kadang Rp50. Kita nggak berarti Pak, tapi provider saya ping 1 juta. Ya wis 50 juta Pak. Nah, Rp50 saja. Kalau ada 1 juta transaksi Pak, sudah 50 juta. Makanya Pak, niki kesempatan jenengan Pak, niki mantap, bagus Pak. Nopo, makanya jenengan, ini saya tantang. Buat bank Islam, buat bank sesuai syariah dengan transaksi online. Nanti minjam di situ bunganya 0, transaksi batal balik 100%. Itu sebenarnya kesempatan kalau jenengan jadi pakar IT ya, jadi pengembang IT. Itu bisa. Ya apa carane? Enten carane enten. Carane enten. Kemarin saya ngomong ke salah seorang vendor ya, ahli membuat aplikasi. Saya tantang untuk buat seperti itu. Bisa Pak? Bisa sebetulnya. Bisa. Cuma gak wani. Bisa, cuma gak wani. Bukan. Ini nanti akan bertentangan dengan regulasi perbankan nasional. Gak wani. Makanya tak ajangi, ya apa nak nenggone pusatnya jangan di Indonesia, kita buat di luar negeri aja yang menganut free. Saya tantang gitu. Yang gue saya mikir tuh nih, jadi sebetulnya dengan sekarang platform online itu sangat memungkinkan untuk membuat transaksi yang full syariah tanpa embel-embel ya. Sekarang kan syariah tapi dalam tanda petik. Syariahnya itu dalam tanda petik. Ya, gak ada bunga tapi ada uang administrasi kan gitu kan. Ya itu syariahnya belum Pak. Syariahnya masih tanda petik, bahkan tanda tanya. Bahkan tanda tanya, Bud. Nggih. Monggo. Nggih. 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 Sekarang untuk hiasan ini itu boleh nggak? Jadi barang itu masuk di kartu, setelah itu difoto orangnya baru bayar. Itu boleh apa enggak? Karena kalau yang tadi sampaikan Pak, sekarang lagi Semarang penipuan. Loh, itu tadi barang harus kita terima Pak, harus ketika kita terima baru dibayar, mestinya kan begitu. Nah, kalau kita misalkan beli barangnya belum diterima Pak, maka akadnya bukan jual beli tadi akadnya namanya akad khiyar. Akad khiyar tadi pembeli harus memberi garansi bahwa barang ini kalau tidak sesuai spek uangnya kembali. Makanya untuk bisnis online itu Pak, nomor 1 adalah trust ya, kepercayaan. Sekarang nyun sewu Pak, kena penjenengan beli tidak dari tidak dari platform yang terpercaya. Hati-hati. Upload nenggone Facebook, upload nenggone IG, Instagram. Jual harga begini di Instagram. Begitu
Oh sudah tak kirim tiba lho Kak. Walaupun di foto Pak. Iki lho wis tak lebokno kargo di foto. Tiba barangnya lho ora ono. Berapa banyak seperti itu? Kenapa? Karena tidak melalui mediator yang terpercaya. Mulane hati-hati nggih. Jenengan mending ketika berjual online itu beli dari situs-situs yang terpercaya. Ya Tokopedia, Shopee, ini kok dikira iklan aku. Dan lain sebagainya ya, artinya yang terpercaya. Kalau enggak habis kita banyakkan ketipu. Pemenang web Pak, kelihatannya webnya itu bagus Pak. Bahkan webnya itu kelihatan asli Pak, asli. Ternyata Pak, ampun Pak, penipuan ternyata. Sekarang itu naudzubillah Pak. Gara-gara apa ya? Memang asli ini kembali lagi Pak. Nak sunnah itu jenenge tuku ya roh barangnya nyenuk dituku duwite kan oleh barangnya. Asli ngono Pak. Makanya itulah ketika berjual beli online itu sebetulnya nanti masuk kategori horor sebetulnya. Jadi abu-abu. Makanya kalau beli online itu bagusnya satu, webnya terpercaya, yang kedua barangnya sudah standar. Kalau enggak, wes hati-hati, nggih. Siap-siap. Dan itu enggak hanya satu, Pak. Saya itu anak itu sudah ngelarang berapa kali gitu itu, Pak. Ya ketipu podo, Pak. Ketipu. Ini ngomong barangnya mau disita oleh bandara bea cukai. Kalau mengeluarkan harus bayar sekian juta. Ngono, Pak. Transfer ke sini, nanti tak bayarkan. Ngono, Pak. Wis tak kandhani gak bujuk. Mandek. Duit sing metu ya wis jen. Iku mergo sedekah kurang. Ngono ae. Oh. Hati-hati nggih. Zaman sakniki ampun Pak. Sami melih nggih, nek duwe kredit card hati-hati. Sapa duwe kredit card gaya-gayaan, nyenyek men, nyenyek wis. Hati-hati karena transaksinya itu kredit card bisa dibobol orang. Hati-hati juga punya smartphone. Smartphone kalau di situ ada e-banking, ada mobile banking, m-banking. Hati-hati. Pokoknya jenengan WA ojo ngeklik nak ono APK. Nah, diklik APK sedot kabeh mantek. Zaman akhir zaman Masya Allah. Makanya sing paling aman halal toyib ya ampun lho. Dodolan biasa niku Pak. Lho Pak duitnya gak akeh, gak apa-apa. Iku tambah barokah. Ngoten nggih? Lho kapan sugih Pak? Wis kapan sugih? Sugih aku Pak. Nyatane apa gak ndek utang nomor 1. Nomor loro atiku ayem. Niku Pak sing paling sugih ati ayem. Awak yo sehat, yo enak. Sehat. Nggih. Pay letter itu tadi masuk ini tadi Pak. Apa namanya? Sebetulnya masuk khiar. Juga masuk apa namanya? Pay letter itu sama dengan COD ya. Jadi ketika barang datang baru dibayar. Itu justru ketika qabul ya, kita nerima barang, kita kirim duitnya. Itu yang paling bagus untuk perdagangan online. Terus niki tak lanjut nih. Niki wa kadzalika mat'umatu.
Demikian juga makanan, la yajizu bai'ul jinsi minha bimislihi illa mutamasilan naqdan. Demikian juga makanan tidak boleh ditukar antar makanan kecuali jenisnya sama, kemudian bobotnya juga sama, kualitasnya sama, naqdan juga harus cash. Ini terutama makanan, karena makanan ada expirednya. Tukar makanan tidak boleh ditunda, makanya harus cash. Nak cash ya yang dicipuk, Pak. Kadang cash njikuke sesuk. Niki hati-hati ngeten niki. Akhirnya sesuk wis mambu sampean komplain. Hati-hati ini terutama kalau bisnis makanan. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tamru bit-tamri wal khintatu bil khintati wasyairu bisyairi wal milhu bil milhi masalan bi mislin ya tarbiyatin man zada au istazada faqad arba illa ma ikhtalafat alwanuhu ay ajnasuhu. Waco hadis ini dari riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu berkata, Rasulullah SAW bersabda, boleh dijual kurma dengan kurma, kemudian tepung gandum dengan gandum yang kualitas bagus, wasyair bisyair, gandum kualitas sedang dengan kualitas sedang, garam dengan garam. Ini adalah masran bimislin, sama di dalam timbangannya, sama di dalam kualitasnya, yadan biyadin, hand to hand atau cash. Barang siapa yang menambah atau minta ditambah, maka ini riba. Nah, jumlahnya berbeda, itu menjadi riba. Nah, jumlahnya illa ma ikhtalafat alwanu, kecuali kalau jenisnya berbeda. Dele karo kacang, dele karo beras, jenisnya berbeda, lebih ndak apa-apa. Niku ngoten nggih. Niku ngoten. Maka itu boleh faya juzu bai'u mutafadilan naqdan, boleh ya, mutafadilan lebih tetapi juga cash. Syaratnya lagi tidak boleh hutang, sama tadi, harus cash. Satu hadis lagi terkait dengan ini. Wa yajuzu bai'u jinsi minha bi ghairihi mutafadilan naqdan ini. Boleh menjual jenis yang lain, artinya yang beda jenis, walaupun kuantitasnya berbeda, kualitasnya berbeda, tapi syaratnya juga harus cash. Wala yajuzu, terakhir bai'ul gharar nanti. Niki hadisnya Rawiya Bukhari an Abi Sa'id Khudri wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW istamala rajulan ala Khaybar faja'u bitamrin janibin faqala Rasulullah SAW akullu tamrin Khaybar hakadha qala la wallahi ya Rasulullah illa na'khudhu sa'a min hadha bis-sa'ain was-sa'ain bis-salasati faqala Rasulullah SAW la taf'al bi'ul jam'a bidarahimi thumma ibta'a bidarahima janiban. Ini Pak, ini bidarahimi janiban. Oke. Diriwayatkan dari Bukhari Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW telah mengutus seorang ke Khaybar. Jadi Nabi mengutus seseorang untuk mengambil zakat ya, infak atau apa begitu di Khaybar. Maka datanglah orang tadi dari Khaybar dengan membawa kurma dengan jenis yang bagus. Ternyata begitu datang kurmanya bagus-bagus semua. Maka Nabi bertanya, apakah setiap kurma di Khaybar jenisnya seperti ini kok bagus sekali? Maka dijawab oleh utusan tadi, tidak, demi Allah ya Rasulullah, sesungguhnya saya mengambil satu sok kurma yang min hadza bisaya ini, saya tukar 2 sok
dengan satu sok kurma yang bagus. 2 sok kurma yang jelek saya tukar dengan 1 sok kurma yang bagus. Demikian juga 3 sok kurma yang jelek saya tukar dengan 2 sok kurma yang bagus. Maka Rasul menjawab, la taf'al, janganlah kamu lakukan itu, karena itu adalah riba. Tapi bi'al jam'u bidarohima, tapi juallah kurma yang jelek tadi dan kamu dapatkan uang beberapa dirham. Setelah itu uang beberapa dirham tadi summa ibta'a bidarohima janiban, belilah uang dengan uang tadi kurma yang bagus. Caranya begitu. Nggih. Nah, podo-podo kurma nih sama, jenisnya sama, tapi kualitas berbeda, kuantitasnya berbeda, maka itu dilarang. Ya, boleh tadi kalau jenisnya berbeda. Kalau jenisnya sama, walaupun beda takaran, itu riba. Hati. Nah, ngono lanjut meneh minggu ngarep wis saja. Niku mengke bahasane rada seru minggu ngarep. Nggih. Ya apa nak main falas. Ya kan beda rupiah dengan US. Ini seperti perak dengan emas. Tadi boleh lebih, minggu ngarep mawon nggih wis saged. Wonten mawon dan bener saking Gusti Allah, salah saking kula. Tutup dengan doa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.